Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Harapan ibu kita dalam keadaan sehat dan selalu dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, Guru Mapel IPA kelas 10 AP. Pada pertemuan kita di tahun yang baru ini, kita masih melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Doa kita semoga COVID-19 segera berlalu dan kita dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Baiklah anak ibu, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu KD yang ke-36, menganalisis limbah di lingkungan sekitar. Pertama, kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan limbah. Limbah adalah sisa dari suatu usaha ataupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya ataupun beracun berdasarkan sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan lingkungan kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, pengertian limbah adalah sisa suatu kegiatan atau usaha. Beberapa pengertian lain, limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas produksi, baik itu domestik ataupun non-domestik. Domestik meliputi rumah tangga, pasar, sekolah, pusat keramaian, ataupun yang lainnya. Sementara non-domestik itu berupa pabrik, transportasi, industri, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Baiklah anak ibu, jenis limbah dibagi atas 3 macam. Satu berdasarkan sumbernya, kedua berdasarkan wujudnya, dan yang ketiga berdasarkan senyawanya. Baiklah anak ibu, kita mulai saja pembagian limbah berdasarkan sumbernya. Tadi sudah saya jelaskan, sumbernya bisa berupa limbah domestik atau juga limbah non-domestik. Untuk domestik itu dihasilkan dari berbagai kegiatan rumah tangga, sekolah, pasar, tempat-tempat umum. Sementara non-domestik itu dihasilkan dari berbagai industri, baik pabrik, kemudian perikanan, peternakan, pertanian, medis, dan sebagainya. Sementara anak ibu, pembagian limbah berdasarkan wujud, ada wujud padat, cair, gas, juga ada limbah suara. Untuk yang padat, itu limbahnya berbentuk padat. Ya, seperti sampah, botol bekas, botol kaca, kertas, dan lain-lain. Sementara limbah cair, namanya pun cair, tentu limbahnya berbentuk cairan dan tentunya mudah larut ke dalam air. Seperti sisa deterjen cucian, limbah air tinja, sisa zat pewarna pakaian, pabrik produksi, dan lain sebagainya. Untuk limbah gas itu terdiri dari berbagai macam jenis senyawa kimia yang tercampur dalam gas. Sebagai contoh, ada limbah nitrogen, limbah freon, limbah karbon monoksida, sulfur dioksida, dan lain sebagainya. Setelah ada limbah gas, juga ada limbah suara. Limbah suara ini merupakan suatu gelombang atau bunyi yang mengganggu kenyamanan manusia. Itu biasa berasal dari mesin pabrik, kemudian suara kendaraan, bengkel, dan lain sebagainya. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan dengan pembagian limbah yang ketiga, yaitu berdasarkan senyawanya. Pembagian limbah berdasarkan senyawanya terbagi atas 3. Ada limbah organik,
yaitu limbah yang mengandung senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan, buah-buahan yang busuk, maupun tumbuhan. Sementara limbah non-organik adalah limbah yang sulit untuk diuraikan, seperti kaca, plastik, dan lain sebagainya. Dan jenis limbah yang ketiga berdasarkan senyawanya disebut limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 adalah sisa suatu kegiatan atau usaha yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat, konsentrasi, ataupun jumlahnya yang dapat merusak dan mencemari sekaligus membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berikut kita lanjutkan dengan dampak limbah. Adapun dampak limbah tadi, jika tidak dikelola dengan baik, maka limbah ini akan berdampak terhadap kehidupan manusia dan juga lingkungan sekitar. Dampaknya bisa kita lihat kepada manusia, mulai dari terserang berbagai macam penyakit berupa diare, tipus, gangguan saraf, sesak napas, hingga juga dapat menyebabkan keracunan yang berujung pada kematian. Adapun limbah yang berdampak terhadap lingkungan sekitar itu adalah menyebabkan ekosistem terganggu. Dan apabila limbah cairan yang banyak mengandung bahan kimia masuk ke dalam tanah dan bercampur dengan air, maka akan sangat berdampak pada kesuburan tanah hingga air yang dikonsumsi oleh manusia tersebut. Demikianlah anak ibu materi kita hari ini. Harapan ibu semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.